Pada tanggal 26 Februari 2021, Dr. Haji Andri Warman MM bersama Irwan Fikri SH resmi dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Agam periode 2021 sampai 2024 oleh Gubernur Sumatera Barat di Auditorium Gubernuran. Penandatanganan berita acara sumpah jabatan dan penandatanganan fakta integritas. Sebelumnya, kepada Bupati dan Wakil Bupati Agam, disilakan mengambil tempat. Selama 2 tahun kepemimpinan, Bupati beserta Wakil Bupati Agam telah melaksanakan berbagai program kegiatan dalam mewujudkan Kabupaten Agam maju, masyarakat sejahtera, menuju Agam mandiri berprestasi yang madani. Berbagai penghargaan tingkat provinsi hingga nasional berhasil diraih selama kepemimpinan Andri Warman dan Irwan Fikri. Pada tahun 2021, Pemkab Agam meraih 12 penghargaan tingkat provinsi dan 12 penghargaan tingkat nasional. Kemudian pada tahun 2022, meraih 32 penghargaan tingkat provinsi dan 12 penghargaan tingkat nasional. Dengan segala keterbatasan akibat pandemi COVID-19, Kabupaten Agam berhasil membuat inovasi, menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, akuntabel, dan melayani dengan menghadirkan aplikasi Smart Nagari pada April 2022 yang menyediakan 5 fitur yang telah terintegrasi, yaitu Sinerti, Surat Nagari, Sileton, Sintek Nagari, dan Sistem Informasi TP/PKK. Dengan Smart Nagari, masyarakat diharapkan dapat mengurus dokumen kependudukan secara efektif dan efisien melalui aplikasi yang dapat diakses pada smartphone Android yang dimiliki di mana saja dan kapan saja. Sesuai dengan misi pertama pemerintah Kabupaten Agam yang menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, akuntabel, dan melayani, Bupati dan Wakil Bupati Agam menjemput aspirasi masyarakat ke nagari-nagari yang tersebar di 16 kecamatan melalui program Bunga Nagari, yakni Bupati Ngantor di Nagari yang telah dilaksanakan sejak Mei 2022. Pemkab Agam juga berhasil mempertahankan predikat wajar tanpa pengecualian 8 tahun berturut-turut dari hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK tahun 2021 dalam pengembangan perekonomian masyarakat yang kokoh melalui optimalisasi sumber daya daerah dan pengembangan pariwisata. Pemkab Agam pada tahun 2021 berhasil merealisasikan penerimaan PAD sebesar 129 miliar rupiah yang melebihi target, yakni 110,11%, dan pada tahun 2022 penerimaan PAD meningkat menjadi 156 miliar rupiah. Perkembangan PRDB Kabupaten Agam tahun 2020, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi yang dipengaruhi oleh keterbatasannya aktivitas ekonomi karena pandemi COVID-19 yang melumpuhkan perekonomian global. PRDB per kapita Kabupaten Agam di tahun 2021 mengalami peningkatan dari 38,63 juta rupiah di tahun 2020 menjadi 39,96 juta rupiah pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan membaiknya kinerja perekonomian Kabupaten Agam. Untuk tahun 2022 ditargetkan peningkatan PRDB per kapita di angka 41,35 juta rupiah. Tingkat perkembangan IPM Kabupaten Agam sejak tahun 2018 sampai 2022 terus meningkat dari 72,46 pada tahun 2020 naik menjadi 72,57 pada tahun 2021 dan kembali mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2022 yakni 73,29.
Dibandingkan dengan tahun 2021, terjadi penurunan persentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Agam dari 6,89% menjadi 6,22%. Hal ini menunjukkan kebijakan pengentasan kemiskinan berdampak positif terhadap penurunan angka kemiskinan. Dalam pengembangan pariwisata, pemerintah Kabupaten Agam secara berkelanjutan mengadakan event untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, seperti Festival Pesona Danau Maninjau, pemilihan Uda Uni, Geopark Cycling, Gadih Marandang, Pacu Bidua, dan Femtrip. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, keterpaduan tata ruang wilayah dan mitigasi bencana, pemerintah Kabupaten Agam terus benahi infrastruktur jalan, jembatan, sekolah, kesehatan, hingga pasar sepanjang tahun 2021-2022. Pada tahun 2021, Pemkab Agam melakukan rekonstruksi pada 20 titik jalan yang tersebar di Kabupaten Agam dengan panjang mencapai 25,5 km dan 3 unit jembatan, yakni Jembatan Amtokan, Jembatan Depan Kantor Wali Negari Maninjau, serta Jembatan Sungai Jamba Ilyabiaro. Kemudian di tahun yang sama, demi meningkatkan pengairan sawah, Pemkab Agam melakukan peningkatan sarana dan prasarana irigasi pada 10 titik dengan cakupan manfaat mencapai 932 ha sawah yang diairi. Pemkab Agam juga lakukan pengembangan sistem penyediaan air minum SPAM jaringan perpipaan kepada 431 sambungan rumah dan pengelolaan sistem air limbah kepada 50 sambungan rumah. Kemudian pada tahun 2022, Pemkab Agam tingkatkan rekonstruksi jalan menjadi 43 titik dengan panjang mencapai 53,4 km dan bangun 5 unit jembatan, diantaranya Jembatan Banda Raki Kubang Putih, Jembatan Pasa Malayu, Jembatan Gantung Sikabu, Jembatan Banda Baru Lubak Basung, dan Jembatan Kampung Pili Ampe Nagari. Sedangkan untuk peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, Pemkab Agam tahun 2022 fokuskan pada 14 titik dengan luas areal sawah terairi sebanyak 1.697 ha. Kemudian, peningkatan SPAM jaringan perpipaan tahun 2022. Pemkab Agam distribusi kepada 2.306 sambungan rumah serta pengelolaan sistem air limbah kepada 492 sambungan rumah. Untuk meningkatkan kenyamanan dan menunjang kegiatan belajar mengajar, Pemkab Agam juga melakukan pembangunan dan rehabilitasi sarana, prasarana, dan utilitas sekolah. Pada tahun 2021, dilakukan rehab pada 78 SD dan 7 SMP, dan tahun 2022 dilakukan rehab pada 101 SD dan 13 SMP. Selanjutnya, dalam peningkatan pelayanan kesehatan tahun 2022, Pemkab Agam bangun Puskesmas Manggopo, Puskesmas Koto Alam, dan Puskesmas Pembantu Kampung Dagang. Pemkab Agam juga berikan bantuan rumah untuk rumah tidak layak huni pada tahun 2021 sebanyak 135 rumah dengan nominal 20 juta untuk satu rumah. Di tahun 2022 diberikan kepada 108 rumah dengan nominal sebesar 10 juta rupiah. Kemudian di bidang ekonomi, Pemkab Agam pada tahun 2022 bangun Pasar Maninjau dan Pasar Serikat Lubuk Basung demi meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam melakukan transaksi di pasar. Dalam membangun masyarakat yang mandiri, berdaya saing, berkualitas dan berkarakter, Bupati dan Wakil Bupati Agam hadirkan program Agam Maju Generasi Pintar dengan memberikan beasiswa kepada mahasiswa Agam yang berasal dari keluarga tidak mampu yang berkuliah di perguruan tinggi favorit.
sebanyak 110 mahasiswa yang menerima beasiswa pada tahun 2021 dan sebanyak 118 mahasiswa menerima beasiswa pada tahun 2022. Pemkab Agam juga hadirkan program Kampung Inggris pada 5 nagari pada tahun 2022 dengan kriteria peserta yang berasal dari keluarga kurang mampu, berprestasi dalam akademik, dan anak yatim atau piatu. Pada tahun 2022, Kabupaten Agam juga resmi memiliki 10 nagari baru, diantaranya Durian Kapeh Darussalam, Dalko, Sungai Cubada, Koto Gadang, Nen Limo, Salareh Aya Timur, Salareh Aya Barat, Salareh Aya Utara, Kamang Tangah Anam Suku, dan Pawah Kamang Mudia. Pemkab Agam juga menyalurkan total 151 miliar rupiah ke pemerintah nagari untuk dimanfaatkan oleh pemerintah nagari dalam pelaksanaan pembangunan nagari melalui sinergi antar pemerintah rantau dan ranah. Untuk kunci sukses pembangunan, Pemkab Agam bentuk Badan Koordinasi Perantau Agam untuk mengkoordinasikan program dalam pencapaian pembangunan Kabupaten Agam. Meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang madani, berlandaskan adat Basandi Syara Basandi Kitabullah. Pelaksanaan gerakan Nagari Madani di Kabupaten Agam menunjukkan hasil yang memuaskan dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas pendidikan keagamaan generasi muda. Gerakan Nagari Madani ini makin menggeliat, di mana salah satu fokus kepala daerah yaitu membangun sektor keagamaan sebagai program unggulan dalam mendorong tumbuhnya rumah tafis hingga pelosok nagari. Pada akhir 2020, rumah tafis yang terdaftar di Kabupaten Agam hanya berjumlah 48. Kemudian pada tahun 2021 meningkat signifikan hingga 213 rumah tafis. Dan pada akhir 2022 tercatat telah menjadi 268 rumah tafis yang berhasil didaftarkan. Sedangkan pada tahun 2023 Pemkab Agam anggarkan 1,7 miliar rupiah untuk mendukung program rumah tafis. Level Nagari Madani di Kabupaten Agam meningkat signifikan dari tahun ke tahun. Grafik gerakan Nagari Madani tahun 2022 menunjukkan perkembangan positif. Penerapan 43 indikator Nagari Madani yang tertuang pada Perbup nomor 74 tahun 2016 semakin membaik. Nagari Madani level 5 pada tahun 2022 meningkat menjadi 9 nagari yang sebelumnya hanya 7 nagari. Sedangkan untuk Nagari Madani level 2 hanya tersisa 1 nagari. Gelaran MTQ ke-40 di Kecamatan Palukoh dengan Kecamatan Baso keluar sebagai juara umum, serta MHQ pertama yang diadakan di lapangan bola Parik Putih Ampang Gadang Kecamatan Ampe Angke pada November 2022 dengan 6 peserta sebagai peraih juara 1 diberangkatkan umroh ke Tanah Suci sebagai hadiah.